Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna sadaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Para ustazah, ibu-ibu, hadirat sekalian, jamaah majelis ta'lim Mashallah al-Ayyubi yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat-Nya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya patut kita syukuri karena dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu hadirat sekalian yang berbahagia, pada siang hari ini kita akan melanjutkan membaca kitab Tanqihul Qaul Al-Hasis. Melanjutkan bacaan kita yaitu masih pada bab yang ke-22 yaitu babu fi fadilatit tasbih. Bab yang masih menjelaskan tentang keutamaan membaca tasbih, ya, yaitu pada halaman 37. Ya, halaman 37, halaman 37 baris ke 16 dari bawah itu. Ya. Man qala subhanallahi wa bihamdihi, ya, kan burisatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adaman nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi fid daraini. Amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallahi wa bihamdihi ghurisat lahu nakhlatan fil jannah. Haditsun sahihun akhrajahu al-Bazzar wa rawahu at-Tirmidzi an Jabirin marfu'an illa annahu qala man qala subhanallahil azim ila akhirih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala subhana rabbiyal a'la ghafarallahu lahu wa adkhalahu al-jannah. Wa ruwiya anna awwala man qala subhana rabbiyal a'la Mikail. Kadza fi tafsir al-Khatib. Wallahu a'lam.
Penjelasan berikutnya mengenai tentang keutamaan ya membaca bismillah. Bismillah. Subhanallah ya. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda ya, kata Nabi, man qala subhanallahi wa bihamdih. Barang siapa ya yang membaca subhanallahi wa bihamdih. Ya, jadi orang yang membaca apa? Subhanallahi wa bihamdi, apa ganjarannya? Wurisat lahu nakhlatan fil jannah. Ya. Di surga nanti, ya, Allah akan tanamkan ya untuk orang yang membaca subhanallahi wa bihamdi ya satu pohon kurma. Ya. Jadi pohon kurma nanti Allah berikan sebagai tanaman yang bisa menghiasi istananya dia di surga nanti. Ya, kita di Indonesia kalau nanam pohon kurma susah bu. Ya, numbuh tapi nggak berbuah. Ya, beda tanahnya. Ya, pohon kurma juga tahu tanah kita kayak apa. Ya, tuh. Kita tanam, kita beli bibit yang paling bagus tuh dari Madinah kayak dari Mekah atau dari mana gitu, kita bawa numbuh. Tapi jarang berbuah. Ada yang berbuah juga, beda rasanya tuh. Ya, tuh. Nah, nanti ya, ketika kita Allah tempatkan di suatu tempat yang namanya surga, ya, lantaran kita rajin atau sering membaca subhanallahi wa bihamdi, maha suci Allah dan segala puji baginya, ya. Itu nanti di surga tuh yang meskipun di dunia kita nggak pernah nanam, tapi nanti di depan istana atau tempat tinggal kita tuh Allah tanamkan satu buah apa? Kurma yang ada di surga nanti itu. Ya kita jangan bayangin bu, kira-kira kurmanya sama gak sama yang di dunia? Jelas beda. Ya, kenapa ya? Karena yang namanya surga kan selalu saya katakan nggak ada yang nggak enak. Ya, di surga itu yang ada enak banget. Ya, enak doang nggak ada, tapi yang ada enak banget. Ya, kenapa? Karena apa-apa yang kita mau sebelum kita minta udah ada di depan mata kita. Ya, kita baru kepengen doang nih. Kayak ibu-ibu kira-kira nih pulang ngaji nanti pengennya apa nih? Nah, ya nyahi. Itu begitu ibu masuk pintu udah ada teh di depan meja tadi itu. Enak gak kayak gitu? Enak. Ya. Nah, itu. Ya. Ini kadang pikirin sayangnya, ya ada lantar insyaallah, ya tuh. Itu di surga nanti itu kayak gitu bu, kita baru terdetik aja dalam hati kita, tuh tahu-tahu udah ada di mana, di depan mata kita itu, ya. Saya pengen makan kurma ajwa yang paling mahal, kurma ajwa aliyah, ya kan aliyah itu kurma ajwa yang paling mahal harganya itu, ya. Kayaknya gimana sih rasanya, gue belum pernah nyobain, ya tuh. Pengen makan, tahu-tahu ada di depan mana? Di depan mata kita tuh. Udah terhidang. Ya, siapa yang sidangkan tuh? Para malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuh. Nah, ini ya keutamaan yang Allah akan berikan bagi orang yang rajin ngapain? Mengucapkan tasbih subhanallahi wa bihamdih. Maha suci Allah dan segala puji baginya tuh ya. Baik. Hadisun sahihun ya. Hadis ini merupakan hadis yang sahih ya. Jadi kalau hadisnya sahih bu ya, kita jangan ngeraguin lagi dah. Ya, kenapa? Karena kalau suatu hadis yang derajat atau kedudukannya itu sahih, itu baik dari segi sanad atau rawinya tidak diragukan lagi. Ya, apalagi sanadnya yang bersambung ya kepada Rasulullah, ada anpulan an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada namanya hadis mu'an'an. Ya, hadis mu'an'an itu hadis yang sanadnya sambung terus. Ya, anpulan sampai kepada siapa? Baginda Rasulullah. Ya, nah dari sanad hadis itu tuh ya kalau udah derajatnya sahih itu terkenal dah tuh. Ya, nggak diragukan lagi, nggak ada salah seorang di antara sanadnya itu yang suka bohong,
Ya, jangankan dia melakukan perbuatan yang haram, yang makruh aja nggak dikerjain. Ya, tuh, itu untuk seorang apa? Musnad hadis. Apalagi seorang perawi. Ya, perawi hadis nih. Ya, seperti Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, ini hadisnya sahih, berarti hadis ini bisa dijadikan suatu pegangan. Kenapa? Karena perawinya bisa Imam Bukhari atau Imam Muslim atau dua-duanya, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, kalau hadis sahih itu derajatnya itu kuat dah. Ya, itu udah hampir sama Al-Qur'an itu. Kenapa? Karena kedudukan yang sangat tinggi itu hadis itu, ya. Baik. Akhrajahu al-Bazzar, ya, yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bazzar. Wa rawahu Tirmizi, ya, dan diriwayatkan oleh Imam Tirmizi an Jabirin, dari Jabir marfu'an. Ya, nah kalau dalam riwayat yang lain dari Tirmizi, ya, yang sanadnya dari Jabir mengatakan kalau hadis ini bukan hadis yang apa? Sahih. Ya, tapi hanya sekedar marfu'. Ya, atau marfu' itu yang tinggi. Ya, hampir sama udah. Ya, ada kan hadis-hadis ada marfu', ada mauquf, ada apa lagi? Maudhu'. Ya, marfu' yang langsung dari Nabi, sahabatnya dengar. Mauquf yang dengarnya dari sahabat. Artinya itu sahabat satu nggak langsung dengar dari Nabi, tapi ini dengar dari sahabat. Padahal hadisnya dari Nabi juga. Ya, kayak penunung nggak langsung dengar dari saya, dari siapa? Dari yang lain. Itu namanya mauquf. Ya, ada lagi apa tuh? Maudhu'. Kalau maudhu' nggak dari sahabat, nggak dari Nabi, itu palsu berarti itu. Ya, hadis palsu. Ya, mengada-ada. Ya, orang yang mengatakan itu hadis padahal bukan hadis, ingat diancam sama Nabi. Ya, apa kata Nabi? Ya, tuh Nabi katakan dalam sebuah hadis, man kadzaba alayya muta'ammidan, ya, barang siapa yang dengan sengaja-ngaja berbuat dosa kepadaku, artinya apa? Dia mengada-ada sesuatu padahal itu bukan dariku, dia mengarang itu hadis bukan hadis tapi dibilang hadis. Itu kata Nabi apa? Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ya, maka tempatnya orang yang berani berbuat bohong, dusta kepadaku di mana? Di neraka. Ya, tuh, enggak tanggung-tanggung, enggak boleh kita berbohong. Ya, nah kalau kita dalam menyampaikan sesuatu, contohnya sambutan atau apa, kita enggak hafal hadisnya, jangan kita karang. Ya, kita bilang aja fi ma ma'nahu, atau kalau enggak bisa ngomong bahasa Arab ma'nahu dalam yang artinya, enggak apa-apa. Ya, itu lebih baik ketimbang kita ngarang-ngarang, apalagi Al-Qur'an dikarang. Nah, ini dosanya lebih gedean lagi. Ya, tuh, yang namanya Al-Qur'an atau hadis enggak bisa diapain? Dikarang-karang. Emang kita lebih hebat dari Allah? Emang kita lebih hebat dari Rasulullah? Nggak mungkin. Ya, tuh. Jadi kalau kita nggak hafal atau kita nggak tahu, jangan coba-coba apa ya? Ngarang bebas. Ya, jangan. Itu dosanya dosa besar. Kenapa? Karena ancamannya langsung Nabi bilang apa ya? Neraka tempatnya tuh. Ya, bukan di neraka sebentar, enggak. Tapi Nabi bilang neraka tempatnya, berarti akan apa itu? Lama. Ya, tuh. Kenapa? Karena dia berbohong kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik. Illa annahu qala, ya, akan tetapi ya yang dari Jabir ini atau perawinya Imam Tirmizi di situ bukan kata kalimatnya bukan subhanallah wa bihamdi, tapi subhanallahil azim. Tuh, beda redaksinya aja. Ya, yang tadi itu wa bihamdihi, yang ini al-azim. Ya, maha suci Allah yang maha agung. Ya, kalau tadi maha suci Allah dan segala puji baginya. Ya, tuh sama pujiannya itu innal hamda lillah. Sesungguhnya pujian itu hanya layak untuk siapa? Untuk Allah. Ya, tuh. Jadi ada perbedaan redaksi. Yang pertama subhanallahi wa bihamdi. Yang kedua yang riwayatnya Imam Tirmizi subhanallahi al-azim. Ya, betul. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala subhana rabbiyal a'la ghafarallahu lahu." Ya, wa adkhalahul jannah. Barang siapa yang mengucapkan atau membaca subhana rabbiyal a'la,
Ya, ini biasa kita baca lagi ngapain nih? Sujud beruku. Sujud. Kalau ruku subhana rabbiyal azim. Ya. Balik ya. Nah, azim ruku apa sujud? Ruku. Ya, ruku. Balik, benar. Iya. Sujud ini. Azim, ruku. Iya kan? Iya. Saya jadi ikut-ikutan keder jadi. Ya. Tuh. Ya, jadi ketika ruku kita baca subhana rabbiyal azim. Kalau sujud a'la. Ya, azim sama a'la ya. Ini juga sebenarnya artinya sama aja ya. Tuh. Nah, ini ya orang yang membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi itu ini bukan di dalam salat aja, Bu. Ya, kalau salat sudah jelas tuh bacaan kita. Maksudnya adalah di luar salat. Ya. Kayaknya kita jarang baca rabbiyal azim juga di luar salat ini. Ya kan? Kecuali waktu salat doang. Ya, tuh. Ini kita suruh baca nih, ya. Nah, orang yang membaca tuh kalimat tadi itu, ya. Apa kata Nabi? Ya, ghafarallahu lahu. Ya, Allah Subhanahu wa taala ampunin dosanya. Ya, kemudian apalagi itu? Wa adkhalahul jannah. Dan Allah masukkan dia itu nanti ke dalam apa? Ke dalam surga. Ya. Enak banget, Bu. Ya, kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, banyak jalan-jalan kita, jalan menuju surga. Ya, amalannya ringan, cuma balasannya surga. Cuma yang menjadi pertanyaan nih, bisa enggak kita bacanya dengan mendalami? Ya, dengan apa tuh? Menghayati bacaannya, bukan sekedar baca doang, Bu. Ya. Kalau orang hanya sekedar baca doang, ya, tidak menghayati, tidak mendalami, sama seperti kata-kata seorang suami kepada istri. Istri nanya, "Bang, lu cinta gak sama gua?" "Gua cinta." Mulut doang. Hatinya belum tentu. Ya, tuh. Mana buktinya? Silakan belah dadaku. Ya kan? Tuh, kalau hanya sekedar ngomong gitu mah siapa juga bisa. Ya, tapi kalau ucapan yang benar-benar dari hati yang mendalam, ya, dia akan berkata, "Benarkah engkau cinta padaku?" Ya, sungguh, dek, aku cinta padamu sehidup semati. Ya, kuat ucapannya itu benar-benar keluar dari apanya? Dari hati yang dalam. Ya, bukan sekedar omongan doang. Ya, itu. Ibu bisa bedain antara omongan sekedar omongan doang sama beneran, kelihatan. Ya, dari cara apanya? Cara ngomongnya kelihatin, matanya liatin. Kalau dia ngomong matanya kemana tahu, nah itu bohong lah tuh. Ya. Jadi kalau orang pengen membuktikan benar atau tidak yang diomongin, liatin matanya. Kalau matanya, nah itu bisa dipastikan tuh omongan apa tuh? Bohong, kosong. Ya, sekedar apa tuh? Mulutnya doang. Kenapa? Karena yang namanya omongan yang benar itu antara mata dan hati mulut tuh nyatu. Perhatiin gitu. Coba pandang wajahku. Ya. Kalau tak percaya kan gitu. Iya. Ya, ada apa di matamu katanya kan? Iya, tuh. Jadi nggak main-main, Bu. Ya, jadi dalam ilmu psikologi itu untuk melihat ucapan seseorang benar atau tidak, lihat matanya. Ya, bola matanya itu perhatiin. Ya, tuh. Kalau ini kemana tahu, ini bohong omongannya nih, ketahuan dah. Ya, udah, oh gitu ya, udah dah, makasih ya Bang. Gitu doang aja bilang makasih udah. Ya, gitu. Karena apa? Karena ada unsur apa? Penipuan. Ya, penipuan atau pembohongan dalam sebuah ucapan. Ya, betul. Baik. Selanjutnya, ya. Waruya anna awwala man qala subhana rabbiyal a'la Mikail. Kaza fi tafsir al-Khatib.
Ya, ada sebagian pendapat dalam kitab tafsir Al-Khatib dikatakan ya, tuh makhluk yang pertama kali mengucapkan kalimat subhana rabbiyal a'la adalah malaikat Mikail. Ada pendapat lain yang bilang ini bukan Mikail tapi malaikat Jibril katanya. Ya, karena Bu, ya, tuh yang namanya malaikat semuanya bertasbih enggak? Tasbih Bu. Enggak ada yang enggak bertasbih. Cuma yang pertama kali ngomong dalam kitab tafsirnya Al-Khatib dibilang Mikail, tapi dalam kitab tafsir yang lain bilang enggak, bukan Mikail tapi Jibril. Ya kan? Kan ingat kan ketika Allah mengatakan kepada para malaikat, ya, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, ya. Ingatlah ketika Allah berkata atau berfirman kepada para malaikat, wahai para malaikatku, sesungguhnya aku akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Ya. Para malaikat menjawab, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha. Ya, tuh. Ya Allah, kenapa engkau akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini yang namanya manusia? Kenapa? Karena manusia itu kerjanya apa? Man yufsidu fiha. Ya, selalu membuat kerusakan di dalam bumi. Ya. Apalagi wa yasfikud dima, dan juga apa? Selalu main bunuh-bunuhan. Ya, gara-gara perempuan main bunuh-bunuhan, ya kan? Terjadi enggak? Terjadi. Siapa pertama kali yang bunuh-bunuhan karena perempuan? Qabil sama Habil. Ibu, itu setiap terjadinya pembunuhan ada laki, ya, membunuh orang lain lantaran sebab perempuan, di kebagian dosanya itu, Bu. Ya, setiap tuh berapa di mana aja, Bu, kalau ada pelaku pembunuhan lantaran karena perempuan, itu si Qabil apa Habil? Qabil kebagian dosanya. Ya, kenapa ya? Karena dia adalah awwalu man yaqtul. Ya, dia adalah orang atau makhluk manusia pertama yang melakukan pembunuhan. Ya, makanya kita jangan sampai terjadi orang yang pertama kali dalam melakukan kejahatan, Bu. Ya, kenapa? Karena kalau kejahatan itu semakin banyak orang yang ngikutin, semakin banyak orang yang nerusin, ya, tuh melakukan perbuatan buruk lantaran dari kita, itu kita kebagian apanya? Dosanya. Ya, sama kah dosanya? Sama, Bu, dengan dosa orang yang melakukan. Ya, auzubillah. Kita dikatakan dalam sebuah hadis, man sanna sunnatan hasanatan. Tuh, ya, barang siapa yang memberikan, ya, jalan atau petunjuk untuk melakukan perbuatan kebaikan, falahu ajru, ya, maka baginya ada pahala, wa ajru man amila biha, dan pahala dari orang yang melakukan perbuatan baik itu. Tapi sebaliknya, kata Nabi, wa man sanna sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang menjadi petunjuk untuk melakukan kebiasaan atau perbuatan yang buruk, falahu ajruha wa ajru man amila biha, ya, maka baginya apa? Dapat dosa dan dosa orang yang mengerjakan. 2 kali bahkan gitu, Bu. Ya, Bu. Kalau yang ngerjain cuma sekali, cuma karena kita, sebab kita yang ngasih tahu 2 kali, karena kita ngasih tahu. Yang kedua dosanya siapa lagi? Dosa orang yang ngerjain itu. Ya, Bu. Fala yankusu min ujurihim syai'a, kata Nabi. Enggak akan dikurangi sedikit pun balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita jangan bangga kalau ketika kita, ya, ada suatu perbuatan yang jelek, yang buruk, kemudian orang lain ikutin, ya, jangan bangga, justru kita astagfirullahaladzim, dosa, kita minta apa? Minta ampun, ya, itu di mana aja tuh, ya Allah, ya, dengan sebab saya nih di keluarga karena suka ngelawan sama ini, jadi adik-adik saya ngikut, nah itu kita kebagian juga tuh, Bu, ya, dengan sebab saya nih suka ngebangkang pada orang tua, ya, suka selalu ngomong menolak atau, ya, tidak menuruti apa keinginan orang tua, akhirnya adik saya, saudara saya pada ikut. Itu kita kebagian tuh. Kenapa? Karena orang lain melihat. Apalagi kita sebagai orang tua nih, Bu, mohon maaf. Ya, kita selaku bapak atau selaku ibu, ketika kita melakukan sesuatu yang enggak baik, anak kita ngelihat, anak kita contoh, itu sama juga tuh, Bu. Ya, contohnya gampang lah, ya. Biasanya orang kan kalau maghrib suruh ngapain? Baca Quran lah. Ya, tuh di rumah harus ada suara Quran. Ini kita selaku orang tua contohnya nonton TV, ya, atau main HP. Anak lihat, nah, emak main HP, nah, ya, besok diikutin tuh, ya, nah, jangan main HP, nah, emak main HP tuh, ya, kebagian kita apanya, Bu? Dosanya. Ya, makanya kita hati-hati ketika melakukan sesuatu tuh, sebisa mungkin yang baik-baik harus kita apain? Kita contohin. Ya, karena kalau jelek saja, Bu, tuh dilihat sama anak kita itu akan langsung terekam di dalam memorinya.
Ya, karena memori anak-anak kecil itu masih bersih, Bu. Belum kena virus belum. Ya, sehingga itu jadi melekat dan bisa menjadi darah daging. Kenapa? Dengan sebab dia melihat satu saja kejelekan atau keburukan yang kita lakukan di mana? Di depan anak kita. Ya, kita sebisa mungkin lah. Itulah makanya beratnya kita menjadi tanggung jawab sebagai orang tua itu di situ, Bu. Ya, berat memang, nggak gampang kita ya menjadi seorang tua itu. Kenapa? Karena mas'uliyahnya, tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tasbihu yajlibul rizqa. Ya. Tasbih itu atau kalimat tasbih itu yajlibul rizqa, akan mendatangkan rezeki. Bu, kalau ibu pengen rezekinya gampang, banyak-banyakin tasbih, Bu. Bukan alat tasbihnya, baca tasbihnya ya. Terbeli tasbih yang banyak lakukan. Ya, banyak-banyakin baca tasbih. Tuh, yang mana Ustaz? Yang gampang aja, subhanallah, subhanallah, subhanallah tuh. Ya, kenapa Bu kok sampai sedemikian hebatnya Allah memberikan kepada kita tuh? Karena kita memuji Sang Rabb. Ya. Kita menyatakan subhanallah, berarti maha suci Allah. Allah itu benar-benar suci. Ya, sama ibu contohnya, ibu selalu muja-muja abang-abang di rumah. Suami ibu, abang ganteng, abang ganteng, abang ganteng. Ya. Kasih duit tambahan coba. Ya, abang tambah ganteng gitu. Abang tambah jelek dikurangin. Ya. Puji tuh ya Allah begitu, Bu. Kalau orang tuh atau manusia ya sering memuji Allah, maka Allah pun akan membalas lantaran pujiannya. Meskipun Allah nggak butuh pujian, Bu. Ya, Allah tuh nggak perlu pujian. Kalau suami mungkin butuh pujian kita. Ya, tapi Allah butuh pujian kita nggak? Nggak ada. Ya, apaan yang Allah pengen minta dari kita? Ya, kita sholat aja, kita ibadah, mang kita yang Allah yang pengen suruh kita ibadah. Agak kita yang perlu ibadahnya. Kenapa? Karena kita akan mendapatkan sesuatu apa yang Allah punya. Jangan disamain ya ketika kita hubungan hablun minallah dengan hablun minannas. Ya tuh. Kalau manusia kadang perlu pujian, Allah nggak perlu pujian. Ya tuh. Makanya semakin banyak orang yang tidak memuji Allah, justru semakin tinggi kedudukan Allah. Berarti apa? Ya gue nggak lu puji aja semakin tinggi, apalagi dipuji, gitu ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu ya kita artikan sebagai sesuatu zat yang memang tidak ada apanya sama sedikit pun dengan makhluk-makhluk yang lain. Ya, itu makanya Allah dikatakan mukhalafatun lil hawadits. Ya, itu berbeda dengan makhluk. Ya, itu jangan disamain. Ya, jadi orang-orang yang mau didatangkan atau dimudahkan rezekinya, banyakin apa ya? Baca tasbih. Ya, Bu ya. Kalau daripada kita nganggur ya, daripada kita ngobrol, ngerumpi, apalagi ngomongin orang, udah tasbih aja, Bu. Ya, tasbih kelamaan super panjang baca aja Allah, biasa-biasain tuh. Ya, maka insya Allah kalau kita udah terbiasa, Bu, ya Allah enak lidah kita. Ya, mulut kita tuh. Jadi apa? Enggak keluar suatu ucapan kecuali apa? Yang baik. Ya, makanya kan Nabi suruh, ya, apa Nabi bilang tuh? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, kata Nabi. Barang siapa yang dia mengaku beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, falyaqul khairan, maka ngomonglah yang baik. Bicaralah yang baik. Maksudnya apa? Tasbih kek, atau kalau ngomong sama orang berpenuh dengan apa? Nasihat kek. Ya, jangan ngompor-ngomporin, jangan menjadi provokator. Ya, tuh. Beda, Bu, antara provokator dengan kritik. Ya, kalau provokator itu identiknya jelek. Kenapa? Untuk mencari pembenarannya dia, bukan untuk mencari kebenaran. Ya, bedain antara mencari pembenaran dengan mencari kebenaran. Kalau mencari pembenaran, dia salah biar dianggap benar. Ya, tapi kalau mencari kebenaran, ya, dia salah harus salahin. Ya, enggak pandang siapa-siapa. Tapi kalau mencari pembenaran, dia biasanya ngelihat, oh janganlah karena ini orang ningrat, karena orang keturunan raja, enggak apa-apa dia salah, enggak apa biarin aja.
Bisa itu berarti mencari pembenaran. Ya, kalau mencari kebenaran itu benar, tapi mencari pembenaran adalah salah. Ya, tuh. Baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani. Ya, ada dua kalimat kata Nabi. Al-muradu yang dimaksud adalah kalimat al-kalam, yaitu ucapan. Khafifatani 'alal lisan. Ya, sangat ringan atau gampang atau mudah diucapkan oleh lisan kita. Ya, tuh. Saqilatani fil mizan. Tapi meskipun nih dua kalimat ini gampang untuk diucapkan, gampang untuk diomongin, tapi dia punya peran bisa apa itu? Saqilatani fil mizan. Bisa nambahin berat apa tuh? Timbangan kita. Timbangan kebaikan jadinya, Bu. Maksudnya bukan timbangan keburukan. Ya, tuh. Wasafahuma bil khaffah wan libayani qillatil amal. Tuh. Nah, keduanya disifati dengan yang ringan, ya, dan mengucapkan libayani qillatil amal. Ya, tuh, perbuatannya sedikit wa kasrati as-sawab, tapi pahalanya apa? Banyak. Ya, tuh, habibatani. Ya, tuh, habibatani maksudnya apa tuh? Dua kalimat ini dicintai, ya, ay mahbubatani wal ma'na mahbubun qailuhuma. Maksudnya adalah dicintai bagi orang yang mengucapkan dua kalimat ini, ilar rahman, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dua kalimat ini kalau diucapkan oleh seorang hamba akan dicintai atau disukai oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa mahabbatuhu ta'ala lil abdi iradati isalil khair. Yang dimaksud cintanya Allah kepada seorang hamba di sini adalah apa? Iradatu isalil khair. Allah akan sambungkan atau berikan kepada orang yang mengucapkan dua kalimat ini adalah kebaikan lahu baginya, wat takrim, dan juga kemuliaan. Apa itu dua kalimat itu? Subhanallah. Ya, subhanallah. Itu ya, yang pertama. Makna at-tasbih tanzihullah amma la yaliku bihi min kulli naqsin. Jadi maksud daripada kalimat tasbih ini atau subhanallah adalah apa? Membersihkan, ya, mensucikan segala sesuatu yang enggak pantas dan enggak layak bagi Allah dari segala kekurangan yang ada. Ya. Jadi kalau kita bisa bilang subhanallah, berarti itu Allah nggak ada kurang sedikit pun. Ya. Dalam Al-Quran itu, Bu, segala peristiwa yang di ayat itu dikisahkan dengan mengucapkan kata subhanallah, berarti itu apa? Peristiwa itu di luar akal manusia. Ya, tuh. Jadi kan banyak tuh seperti ayat nanti nih, sebentar lagi kita mau apa? Surah Mi'raj. Ya, dalam surah Al-Isra ayatnya apa tuh? Subhanalladzi asra bi'abdihi. Tuh, ya, maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya, ya, tuh, di waktu malam. Ya. Jadi kalau asra itu udah artinya jalan di waktu malam, Bu. Ya, tapi dijelaskan lagi asra bi'abdihi lailan. Itu untuk pertegas. Sebenarnya tanpa menggunakan lailan juga itu sudah mengandung arti kalau orang asra itu jalannya di waktu malam. Ya, nanti diperjalankan tuh, ya. Banyak. Itu di antaranya itu, ya. Karena dengan menggunakan apa? Kalimat tasbih. Nah, orang-orang yang mengucapkan kalimat tasbih ini berarti mengartikan Allah itu apa? Ya, bersih, ya, dan suci dari segala apa? Kekurangan yang ada, ya. Tuh. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, wa bihamdihi, ya, dan segala puji baginya. Ya, tuh, pujian hanya milik Allah. Kan sering kita baca, Bu, ya, mau pidato innal hamdalillah. Ya, sesungguhnya pujian hanya layak untuk Allah. Ya, karena kalau yang namanya selain Allah, manusia itu kadang kalau dipuji bisa apa? Bisa songong, bisa gede kepala, ya, bisa bangga, ujub. Ya, tapi kalau Allah enggak, ya, kita puji kayak apa, kayak tetap Allah, ya, ya, seperti apa yang Allah sudah punya,
Ya, karena apapun yang kita berikan kepada Allah, Allah udah punya duluan. Dan apa yang kita berikan kepada Allah asalnya dari Allah. Ya, tuh. Kita disuruh zakat, kata Allah, keluarkan zakat. Itu rezeki dari siapa, Bu? Allah. Ya kan? Tuh. Nah, pahalanya buat siapa? Buat kita. Tuh, Allah udah ngasih rezeki, Allah suruh infakin sebagian. Kalau lo infakin, pahalanya gua kasih lo. Tuh, bukan buat Allah. Kan kalau secara hitungan logikanya, Bu, ada orang ngasih. Ya kan? Tuh, orang ngasih nih ke kita. Kita infakin ke orang lagi. Tuh, orang yang ngasih kita apain? Puji. Ya, ini karena ente ngasih ane duit nih, ngasih ente objek kan nih, makanya ane bisa sedekah tuh. Ya, tuh padahal kayak gitu, tapi Allah bilang enggak. Ya, Allah enggak minta, justru gua kasih lo lagi. Ya, padahal itu adalah harta adalah amanah dariku yang aku titipkan kepadaku. Ketika aku suruh keluarkan sebagian saja, kemudian kamu keluarkan, maka itu akan kembali kepada siapa? Ke kita juga. Tuh, bukan ke Allah. Ya, kalau Allah jadi tambah kaya, orang harta dari Allah juga. Ya, tuh. Kita nyedekahin berapa miliar, berapa triliun, Allah enggak. Kecil bagi Allah tuh. Ya, pahalanya buat siapa? Buat kamu juga. Ya, aku enggak butuh pahala-pahala itu, kata Allah. Ya, aku hanya menitipkan nih tuh. Ya, kamu bisa menjalankan enggak? Kalau bisa menjalankan, fa ni'ma billah. Tapi kalau enggak bisa menjalankan, wa na'udzubillah. Ya, tuh. Baik. Qabla al-wawi lil hal. Nah, ini dalam kedudukan ilmu nahwunya, Bu, ya. Ya. Lil hal wa taqdir asbahallahu multabisan bihamdihi lahu min ajli taufiqihi. Jadi, ya, pujian Allah Subhanahu wa taala tuh multabisan bihamdihi, ya, yang diselimuti atau dilapisi dengan kalimat pujian lahu min ajli taufiqihi, itu lantaran karena taufik dari Allah. Artinya kalau kita sudah mengatakan Allah itu suci, Allah itu bersih, dan kita juga harus apa? Mensyukuri atas apa? Nikmat-nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita selaku siapa ya? Hambanya. Itu yang pertama. Wa qila atifatun wat taqdir. Ya, ada juga mengatakan ya atifah. Atifah itu artinya apa? Kelembutan, ya, wat taqdir, dan juga kekuasaan. Asbahallahu wa tabis bihamdihi. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala ya bersih, wa tabis bihamdihi, maka dilapiskan atau selimuti dengan apa? Dengan pujian-pujian untuknya. Artinya Allah udah bersih, itu dipuji kan pantas. Ya, Allah enggak punya kekurangan, itu dipuji pantas enggak? Pantas. Nah, kalau orang banyak kurangan dipuji pantas enggak? Agak. Ya, orang banyak kekurangannya, banyak dosa dipuji. Insyaallah inti ahlul maksiyah ya katanya, luar biasa. Ya, itu yang mujinya orangnya betul. Ya, orang enggak benar itu berarti. Ya, betul. Wa yahtamilu an takuna ya muta'alliqatun bimahzub. Ya, bisa jadi ya itu an takuna ya muta'alliqah. Ya, yaknya itu ya terikat bimahzub, ya, dengan sesuatu yang dibuang, mutaqaddim yang dahulu. Ini nahwunya, Bu, susah dah saya jelasin nantinya, ya, karena agak berat juga ini. Ya, tu wa taqdir wa asna alaihi bihamdihi fa yakun subhanallah jumlah mustaqillah wa bihamdihi jumlah ukhra. Ya, nah kalau itu sebenarnya yang digunakan, maka dipisahkan antara kalimat subhanallah dan juga kalimat bihamdihi. Subhana artinya suci Allah, hamdihi artinya pujian buat Allah. Ya, ini enggak jadi masalah. Dua-duanya juga benar lah. Ya, karena orang baik, zat yang mulia, zat yang tinggi, pantas untuk diapain? Dipuji, ya, itu. Baik. Subhanallahil azim. Ya, tuh. Tadi yang pertama subhanallahi wa bihamdih, kemudian yang kedua apa? Subhanallahi al-azim. Ya, qala al-Karmani sifatullahi ta'ala wujudiyah kal ilm wal qudrah wa hiya sifatul akram. Tuh, ya. Al-Karmani mengatakan bahwasanya sifat-sifat Allah Ta'ala ya wujudiyah ya yang ada itu seperti al-ilm. Allah itu ya maha
tahu, ya. Wal qudrah, Allah itu maha kuasa. Wa hiya sifatul al-ikram, dan itu adalah merupakan sifat-sifat yang al-ikram. Apa itu ikram? Yang mulia, yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa adamiyah, ya, tuh, dan juga sifat yang tidak mesti ada, ya. Kila syarik lahu, ya, mengatakan adanya sekutu bagi Allah, ya, mustahil. Allah itu hanya zat yang satu, ya. Kan Al-Ikhlas mengatakan qul huwallahu ahad, ya, tuh, Allahus samad, ya, tuh, Allah itu esa. Apa artinya esa? Tunggal. Apa itu tunggal? Satu, ya. Allah itu enggak ada dua, ya. Kalau Allah ada dua, ya berarti Allah bersekutu, ya. Tuh, kalau udah namanya dua, lain lagi dah, Bu, ya. Tapi kalau sendiri hebat, ya. Orang jawara bisa mengalahkan 50 orang sendiri, hebat banget tuh orang, ya. Teman kalau 50 lawan 50, biasa. Ya, namanya one by one, satu lawan satu, ya, tuh. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa, tidak ada sekutu baginya. Wala misla, ya, dan tidak ada yang serupa dengan siapa? Dengan Allah. Mana ada raja yang paling kaya, yang paling hebat di dunia punya langit gak? Gak ada. Kalau punya dunia, gak ada, ya. Raja Namrud punya negeri sono doang, ya, negeri Arab dulu punya dia. Fir'aun cuma Mesir doang dia punya, ya, tuh. Tapi Allah, semua yang ada di langit, yang ada di bumi, semuanya punya siapa? Allah. Lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fi. Ya, kepunyaan Allah lah yang ada di langit dan ada di bumi, ya, Bu. Nah, tapi manusia bisa milikin. Dia bisa ngakuin tanah siapa? Tanah gue. Ya kan? Dimilikin doang, ya. Ya, tuh. Petak-petak akhirnya berantem. Ya. Adalah tanah Allah, inna ardullahi wasi'ah. Kan Allah bilang sesungguhnya tanah Allah itu, bumi Allah itu luas, ya. Asalnya bumi punya Allah semua, Bu. Ya, manusia memang bisa milikin enggak apa-apa dah. Ya, bumi dimiliki, laut dimiliki, gunung dimiliki, ya. Masya Allah dia katakan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, ya. Wa hiya sifatul jalal, ya, dan itu adalah merupakan sifat zat yang maha tinggi. Tasbihu, maka ucapan tasbih itu isyaratun ilal jalalah, ya, satu isyarah, satu tanda untuk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wat tahmid, sedangkan kalimat tahmid isyaratun ila sifatil ikram, ya, menjelaskan tanda apa, ya, kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Ya, alhamdulillah, ya, Bu, ya. Gak ada orang yang apa itu yang belangsak bilang apa itu kita puji alhamdulillah ya ente jadi miskin, ya. Alhamdulillah ente melarat, tidak ada, ya. Berarti yang baik-baik itu pasti apa mendapatkan pujian, ya. Wa tarkut taqyid, ya, dan meninggalkan adanya at-taqyid. Apa taqyid, Bu? Penegasan lagi, nggak perlu lah, ya. Pokoknya Allah itu maha suci dah, nggak perlu kayak tegas-tegasin lagi, ya. Kalau kayak dijelasin dari segi ilmu ini ilmu nggak perlu. Ya, kalau yang lain kan, Bu, jangan jauh-jauh. Sekarang masalah penjelasan arti dari kata hikmah. Ya, hikmah menurut ulama salaf seperti apa? Hikmah menurut ulama lughah seperti apa? Ya, tapi untuk kemudian kesucian dan ketinggian Allah itu enggak perlu kayak dijelas-jelasin lagi. Ya, cukuplah dengan bukti-bukti yang ada langit, ada bumi, ada kita nih. Ya, adalah salah satu bukti apa, ya? Kebesaran Allah. Ya, kalau yang lain masih bisa ditakkid lagi. Ya, dipertegas, tapi buat Allah nggak bisa, ya. Muskirun bitta'mim, ya, karena itu sudah mencakup seluruhnya. Wal makna anzahu, bahwasanya artinya itu apa? Anzahu, Allah itu Subhanahu wa taala benar-benar bersih atau suci an jami'in naqais, dari segala kekurangan yang ada. Wa ahmaduhu, ya, dan pujiannya bijami'il kamalat, dari segala apa al-kamalat. Apa itu al-kamalat? Ya, kemuliaan-kemuliaan, kelengkapan-kelengkapan yang ada. Nah, itu wajar ketika itu maka kita bilang innal hamda lillah. Karena segala kelengkapan yang ada ini semuanya datang dari siapa? Dari Allah, bukan dari yang lain, Bu. Ya.
Makanya kita bilang subhanallahil azim, bihamdi subhanallahil azim. Itu baca tuh Bu, ya, kalimatnya ringan tapi akan memberatkan apa Bu? Timbangan kita nanti itu, ya. Tuh. Baik. Ila akhir rawahu Ahmad wal Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. An Abi Hurairah, ya, dari Abu Hurairah, wa kalimatani khairun muqaddamun, yaitu dua kalimat khairun, khabarun, ya, merupakan khabar muqaddam. Nah, lagi nih, wa khafifatani wa ma ba'dahu sifatun wal mubtada subhanallah bihamdi subhanallahil azim apa dzalika al azizi, ya. Jadi ini hanya keterangan namun dari segi mubtada dan khabarnya, ya. Nah, dengan demikian selesailah sudah pembahasan tentang apa ya? Keutamaan kita membaca tasbih, ya. Nanti insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membaca bab yang baru, yaitu bab yang ke-13 23. Bab apa itu? Fadilah at-taubah. Bab yang akan menjelaskan tentang apa? Keutamaan bertaubat. Insyaallah mudah-mudahan Allah berikan kita sehat, panjang umur agar kita bisa menggali ilmu agama dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau mau bertanya.